wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Tidak, nggih. Cek, cek, cek. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon dijawab. Iya, dengar. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi acara webinar pada siang hari ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar nggak Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada siang hari ini sudah hadir di dalam Zoom meeting dalam kegiatan webinar dengan tema menulis praktis dan mudah bagi guru. Yang terhormat, Dua Gugus Budi Utomo yang pada siang hari ini diwakilkan oleh Bapak Sugeng Priyadi selaku Sekretaris Gugus. Yang saya hormati Ketua Kombel Senyawa Gugus Budi Utomo Kota Barat, Ibu Widyasuti MPD. Yang terhormat para peserta webinar menulis mudah bagi guru yang insya Allah hari ini semangat ya Bapak Ibu dalam menghadiri webinar. Suara saya terdengar nggih lancar? Kalau misalkan agak mohon di bentar. Ini ada suaranya. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT kita masih bisa berkumpul secara daring untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang sangat hebat dan luar biasa meski secara offline gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat di tengah-tengah dalam menjalankan ibadah puasa dan Ramadan. Selalu serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau. Bapak Ibu, acara pada siang hari ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Senyawa sebelum menyambut wawasan di bawah Gugus Budi Utomo Kecamatan Purwokerto Barat. Webinar kali ini mengusung tema menulis praktis dan mudah bagi guru yang akan disampaikan secara langsung oleh pengawas Korwil Cam Dindik Jatilawang, beliau adalah Bapak Eko Purnomo MPD. Langsung saja nggih hadirin yang berbahagia Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan pada siang hari ini yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu, yang ketiga langsung penyampaian pemaparan materi yang dipimpin oleh moderator.
Bapak Ibu, marilah kita buka acara. Suara saya terdengar nggih? Tadi sampai di mana? Langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Bismillah Basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah Oh, nggak ada suaranya ya? mohon maaf Ibu sebentar ada jaringan, ada kendala jaringan. Iya. Iya, memang sinyalnya di sini juga sama ini. Oke Bu, ini juga agak gelap-gelap. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan. Kita langsung saja untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipimpin oleh, mohon maaf, akan ada penyampaian keynote speaker yang seharusnya disampaikan oleh Ketua Gugus kita, Ibu Sri Sugiyarti, namun beliau berhalangan datang karena ada suatu hal, akan diwakilkan oleh Bapak Sugeng Priyadi selaku Sekretaris Gugus. Kepada Bapak Sugeng, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber webinar menulis praktis dan mudah bagi guru, Bapak Eko Purnomo MPD. Yang saya hormati Ketua Gugus Budi Utomo, Korwil Jam Dindi Polda Barat, beserta pengurus. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus komunitas belajar senyawa sedulur nyambut wawasan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta webinar menulis praktis dan mudah bagi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan diri dan profesional dianggap urgen di kalangan guru untuk mendukung perannya
sebagai agen perubahan dalam lingkungan pendidikan. Guru profesional memiliki kesadaran penuh untuk senantiasa mengkaji dirinya dan semua praktik profesional yang dilakukannya. Dengan kesadaran tersebut, pengetahuan profesional guru akan meningkat sejalan dengan pengalaman yang bertambah dan terus mengalami perbaikan. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk merefleksikan praktik profesional, yang salah satunya adalah dengan menulis. Dari hal yang semudah saja, yaitu menuliskan pengalaman, mengajarnya pada sebuah jurnal, mengajar sebagai sebuah bentuk refleksi diri. Dengan menulis dapat membantu guru mengekspresikan dirinya, mengabdikan kejadian-kejadian penting yang dialaminya bersama siswa, teman sejawat, serta menjadikan sarana untuk menjadi diri dari semua beban pekerjaan yang dialaminya, sehingga diharapkan guru siap untuk membersamai peserta didik dalam belajar. Menulis adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menulis dapat membantu seorang guru mengembangkan keterampilan berpikir praktis, meningkatkan keterampilan komunikasi, menjadi sumber inspirasi, dan bahkan membuka pintu karir. Menulis juga menjadi banyak manfaat bagi seorang guru, termasuk meningkatkan kinerja pengajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, meningkatkan hubungan dengan siswa, dan menjadi model peran bagi siswa dalam pengembangan keterampilan menulis. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mari kita ubah mindset kita menjadi menulis adalah hal yang mudah. Melalui webinar kita siang ini, mari kita belajar bersama narasumber hebat menjadi guru profesional melalui menulis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sugeng atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Eko Purnomo, sebelumnya yang akan dipimpin langsung atau dipimpin secara langsung oleh Bu Dewi Melansari. Kepada Ibu Melansari selaku moderator, dipersilahkan. Monggo Bu, saya serahkan. Terima kasih Mbak Erlani. Suara saya terdengar dengan jelas nggih, Bapak dan Ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semuanya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di hari Rabu 27 Maret ini kita semuanya dapat berkumpul bersama di ruang Zoom ya, dalam rangka mengikuti kegiatan webinar senyawa seduluran nyambut wawasan dengan tema menulis praktis dan mudah bagi guru. Alhamdulillah, puji syukur marilah bersama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak rahmat, begitu banyak kasih sayang, sehingga kita bersama-sama masih diberikan kesehatan serta masih diberikan perlindungan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Selamat menunaikan ibadah puasa kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diberikan keberkahan serta pahala kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebelum
kita bersama-sama belajar dari narasumber hebat pada siang hari ini, izinkan saya yang bertugas sebagai moderator di kegiatan webinar siang hari ini membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, Bapak dan Ibu yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita, Bapak Eko Purnomo MPD. Beliau adalah pengawas Parwilcam Dindik Jatilawang Kabupaten Banyumas. Bapak dan Ibu, Bapak Eko Purnomo ini sudah tidak diragukan lagi ya, sudah piawai, sudah ahli dalam menulis. Beliau beberapa kali menjuarai nasional lomba penulisan buku bacaan penyelenggara Pusbuk ya. Atau sekarang kita kenal dengan Pusbukur selama 4 kali ya beliau menjadi juara nasional di tahun 2022, 2002, 2003, 2006, dan 2008. Kemudian beliau juga juara lomba penulisan buku bacaan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 dan 2004. Kemudian juara lomba penulisan babat serat Pasil Luhur. Lalu juara lomba penulisan cerita bergambar nasional pada tahun 2008. Dan terakhir beliau menjadi finalis lomba penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta. Luar biasa sekali, sudah banyak sekali pengalaman mengikuti lomba, ya bahkan menjadi juara. Dan nanti kita semua akan menimba ilmunya. Kita bersama-sama menggali ilmu, ya biar kita juga nanti di siang hari ini minta kesediaannya Pak Eko untuk mentransfer semua ilmunya kepada peserta webinar kali ini. Mudah-mudahan webinar kali ini menulis praktis dan mudah benar-benar membuat kita semuanya itu bisa lebih kreatif ya dalam menulis. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sugeng Priyadi selaku wakil dari Ketua Gugus Budi Utomo Kecamatan Purwokerto Barat bahwa seorang guru seharusnya mempunyai lebih meningkatkan kreativitasnya dalam menulis ya, karena dengan menulis kita bisa mengekspresikan diri kita. Yang paling gampang saja, pasti Bapak dan Ibu sudah terbiasa untuk menulis status ya di media sosialnya masing-masing, mungkin di WhatsApp atau di Facebook atau Instagram. Nah, itu nanti bisa dikembangkan lagi menjadi tulisan yang berparagraf-paragraf seperti itu nggih, Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Eko Purnomo akan menyampaikan materi mengenai menulis, bagaimana cara menulis itu menjadi lebih praktis dan mudah bagi kita sebagai seorang guru, sehingga nanti dapat kita terapkan dan dapat kita pergunakan ya sehari-hari. Bapak Eko Purnomo akan menyampaikan waktu kurang lebih, menyampaikan materi kurang lebih selama 60 menit ke depan ya. Nanti setelah itu dilanjutkan oleh tanya jawab. Monggo apabila selama narasumber kita menyampaikan materinya, nanti Bapak dan Ibu peserta webinar bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Jadi apabila nanti Bapak Eko di sela-sela menyampaikan materi, langsung dari peserta webinar, Bapak dan Ibu semuanya sudah ada pertanyaan nih yang terlintas di benaknya tanpa menunggu lama lagi, tanpa menunggu waktu yang lama, tanpa menunggu narasumber selesai menyampaikan materi, boleh nanti langsung menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Begitu nggih, Bapak Eko Purnomo. Siap, Mbak. Nggih. Monggo kepada Bapak Eko Purnomo, waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat di Senyawa, namanya ini bagus sekali nih ya, Senyawa. Seperti saya itu bisa saya artikan satu nyawa itu nyawa, satu nyawa. Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini senang sekali bisa bertemu di ruang Zoom. Itu semua berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa bermuwajah. Teman-teman, izinkan saya share screen untuk memulai kegiatan hari ini. Ternyata menulis itu menjadi keterampilan yang relatif sulit, teman-teman. Padahal menurut Boris Kerap ada 4 kemampuan berbahasa. Salah satu yang sulit itu adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini bahkan ditemui juga kesulitan ini oleh para guru-guru yang mestinya bisa menjadi ujung tombak bagi budaya literat dan budaya menulis yang baik. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan sebuah andragogik dalam konteks menulis ini. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman ini dalam hal menulis. Jangan-jangan saya sedang menggarami, memberi garam lautan, dari sudah kemampuan menulisnya sudah bagus, hanya terkendala oleh satu hal, yaitu malas. Nanti kegiatan webinar hari ini mudah-mudahan berimpact pada kemampuan menulis teman-teman yang akan meningkat. Untuk tips awalnya, dari menjadi penulis yang hebat itu, bahkan penulis yang bagus, butuh latihan dan pengetahuan. Monitor Mbak Dewi, semuanya baik-baik saja? Baik Bapak. Alhamdulillah. Jadi karena di ruang Zoom ini kadang-kadang terkendala sinyal, terkendala banyak hambatan itu sebagainya, termasuk hambatan juga siang hari ini lagi puasa lemes gitu ya, sehingga mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar bersama. Sebagai tips awal, saya menyampaikan beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Karena ternyata menulis itu sulit, dan kesulitan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tentunya ketakutan gitu. Saya sering memberikan pelatihan tentang menulis, dan peserta itu takut untuk menulis secara jujur gitu. Jadi kalau secara teknis teman-teman itu sudah bisa menulis yang baik, mengungkapkan pikiran secara jujur, tetapi masih takut untuk mengungkapkan gagasan, ide kreatif, inovatif dalam bentuk tulisan ini secara baik. Nanti saya berikan contoh beberapa hal praktis sehingga teman-teman bisa menulis, baik itu karya ilmiah maupun karya fiksi dan non-fiksi. Yang pertama tentunya nisbikan, hilangkan perasaan takut, baik itu takut dalam konteks substansi, isi tulisan, maupun yang kedua, hilangkan takut dalam hal teknis menulis. Karena banyak kasus, karena takut tulisannya tidak sempurna, tidak perfect, sehingga justru itu menghalangi teman-teman untuk menulis. Yang kedua, ini yang dialami oleh banyak penulis. Banyak penulis yang ketika belum selesai menulis, itu sudah mengedit. Jadi misalnya membuat tulisan, baik itu makalah, artikel, cerpen, sermin, puisi, gitu. Sebelum tulisannya sampai tamat, maka saya sarankan
tidak mengedit dulu. Mengapa? Karena kalau sudah diedit, nanti tidak akan pernah ada sempurna sebuah tulisan. Jadi, apalagi kalau ditambah dengan hal baru, ternyata ketika mengedit, teman-teman punya ide baru. Maka tulisannya sedang diedit itu akan ditinggal, berubah ke ide baru yang dia pikir itu lebih bagus daripada tulisan yang diedit. Nanti timbul masalah lagi, tulisan baru itu diedit lagi, sehingga tidak akan pernah ada tulisan yang rampung. Nah ini. Terus berikutnya yang ketiga, teman-teman saya sarankan untuk tidak membuat judul. Apalagi kalau Bu Guru, Pak Guru ini, teman-teman Pak Guru, Bu Guru, ketika ngajar, ngarang, memberikan tugas ke anak tentang menulis ini, jangan sekali-kali ke anak buatkan tulisan, eksposisi, narasi, deskripsi, atau tulisan apapun dengan judul pergi ke rumah nenek. Tidak boleh sama sekali. Yang diperbolehkan adalah memberikan tema. Di tangan seorang anak, sebuah pelepah pisang akan berubah menjadi pistol, senapan, semeti, kuda-kudaan, pedang-pedangan, kapal-kapalan, seperti itulah. Maka guru tidak boleh membatasi ketika kemampuan menulis itu dengan judul. Terus berikutnya yang keempat, jangan selalu ingin masuk, pengarang itu jangan selalu ingin masuk dalam apa yang ia tulis. Baik itu scan-nya, baik itu namanya, baik itu tokohnya, baik itu alurnya. Jangan sekali-kali penulis ingin masuk dalam tulisannya. Nanti menjadi takut, menjadi hambar, menjadi garing tulisannya. Kalau dalam stand up comedy menjadi tidak patah gitu. Itulah tips awal dari tulisan yang bisa teman-teman jadikan pedoman. Ini yang saya tulis ini di slide berikutnya. Saya selalu seperti ini. Yang pertama membaca buku. Insya Allah setiap bulan saya selalu beli buku, minimal 3 buku, baik itu buku fiksi, buku apapun. Maka itu menjadi ketika menulis itu, tulisannya bernas, bagus, itu harus ada asupan. Asupannya berupa bacaan. Saya sering ketika ada kalimat baik, kalimat yang menarik, baik itu yang buku saya baca, saya selalu membuat notes, membuat tulisannya. Contoh, kemarin buku terakhir, misalnya yang saya baca dari John Grisham tentang The Firm, itu ada beberapa kalimat menarik, maka ketika kalimat menarik saya tulis ulang. Nah, kalimat ini nanti bisa di ATM, diamati, dimodifikasi, agar menjadi kalimat yang tidak menjiplak. Apalagi tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan di awal, kita sering membuat status. Maka di HP saya selalu saya bikinkan tulisan-tulisan catatan seperti ini. Jadi ada catatannya yang idenya ini teman-teman. Jadi nggak pernah hilang untuk hal-hal seperti ini. Saya tulis di sini sehingga nanti ketika ide itu muncul kita tinggal menggali, membuat alur yang memadai, membuat konflik yang lebih mengena, hal-hal ini kayak seperti itu. Itu untuk mengangkat skillnya. Terus saya akan berbicara tentang ide. Sering teman-teman ketika akan menulis itu kehabisan ide atau tidak menemukan ide yang menarik. Padahal ide ini bertebaran di mana-mana. Kalau saya menyebutkan hari ini membuat sebuah PTK atau PTS, maka dalam 10 menit saya mungkin bisa membuat 100 judul PTK atau PTS itu.
Begitu juga ketika jenengan teman-teman mau menulis tentang cerpen, maka hari ini juga, detik ini juga, teman-teman bisa menggali ide yang sangat banyak. Ide itu bertebaran di mana-mana. Baik itu dari diri kita, pengalaman spiritual kita, pengalaman mungkin yang teman-teman mengalami hal-hal yang tragis, gitu. Dibully oleh kepala sekolahnya, atau kepala sekolahnya dibully oleh pengawasnya, atau di dalam keluarga menemukan ketidakharmonisan, kekurangan, seolah-olah Tuhan itu mengutuk panjenengan. Bahkan kesulitan seperti menjadi baju yang rombeng bagi seorang penulis. Maka hal-hal itu yang bisa kita angkat menjadi ide. Ide cerita. Teman-teman, dalam konteks ide ini, di dunia ini tidak ada yang benar-benar orisinil. Tidak ada yang benar-benar baru, tidak ada. Maka kita selaku penulis bisa membuat ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Karena ATM ini akan merubah kita dari plagiarisme, dari plagiat. Karena plagiat itu, contoh di musik, itu ketika 8 nada berurutan, maka itu sudah bisa disebut plagiat. Ketika kita nulis, maka yang paling kalimatnya, kalau kalimatnya sama persis, itu disebut dengan plagiat. Saya dipengaruhi oleh beberapa penulis, misalnya ada Edith Blyton yang 5 sekawan itu. Jadi ketika kecil di SD dulu saya di perpustakaannya ada bacaan 5 sekawan. Zamannya TVRI dulu 5 sekawan, saya lebih senang baca. Nah di 5 sekawan itu ternyata ada beberapa scan, ada beberapa hal yang menarik tentang penulisan, misalnya tentang opening. Misalnya tentang bagaimana kok di Edith Blyton itu menyebutkan barang bekas bukan barang rongsok. Nanti di diksi nanti saya akan menyampaikan ini. Bahkan juga di J.K. Rowling yang Harry Potter itu saya juga sangat terpengaruh. Saya di perpustakaan saya di kamar saya itu ada semua buku J.K. Rowling itu saya punya. Alhamdulillah yang terakhir edisi ke-7 saya beli di Bandung, bahkan harus malam-malam hunting. Termasuk buku-buku Andrea Hirata yang Laskar Pelangi saya baca dan itu lebih menarik daripada film. Teman-teman, ini tidak usah saja, nanti saya lebih banyak praktisnya, dan Mbak Dewi nanti izin materi saya kirimkan ke panjenengan, kalau bisa untuk menjadi bahan referensi, dan kalau memang teman-teman akan bertanya tentang menulis, saya dengan sukarela akan menjawabnya, karena nggak tahu kenapa ini Mbak Dewi dan teman-teman, saya lebih suka nulis daripada pekerjaan sebagai pengawasannya. Daripada forwardnya lebih suka nulis, makanya jarang-jarang kalau tiap malam itu jam 1, jam 2 sudah bangun, ada saja yang saya tulis. Maka kecintaan nulis ini lebih ada di roh saya. Berikutnya ke teori menulis saja langsung. Teman-teman ada banyak yang ingin menulis, tetapi kebanyakan dari para penulis itu hanyalah menjadikan teori saja. Pak, sebenarnya saya pengen nulis, Pak, tapi saya sibuk. Nah, itu juga menjadi penghambat. Jadi kalau teman-teman nulis, harus egois. Teman-teman kalau nulis itu harus egois terhadap kegiatan lain. Maka saya jarang menyalakan HP, menyalakan WA ketika lagi nulis. Karena nanti akan lebih asik WA daripada menulis. Sama juga egoisme itu sebenarnya juga harus egois untuk kebahagiaan. Nah, maka saya sarankan ketika jadi guru ya harus menulis untuk mengesampingkan dengan alasan sibuk. Yang kedua, sebenarnya sibuk ini hanyalah alasan untuk melegitimasi kalau dia sebenarnya tidak mampu. Apalagi kalau menilai tulisan orang itu kelihatannya jelek, tapi kalau suruh nulis sendiri setengah halaman sudah mampu.
Nah, dalam teori menulis ini saya selalu berpedoman aliran pada aliran struktural di Goris Kerap. Tentang teori struktural ini kita berpedoman pada 6 hal, misalnya tentang tema, tentang latar, tentang setting, tentang tokoh, tentang value. Dan di value ini nanti saya lebih menekankan karena tulisan yang baik itu tidak hanya indah dalam kalimatnya, tetapi menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, di teori struktural ini nanti saya lebih banyak ke panjang untuk berdefinisi. Bapak Ibu, ketika pertama kali kita nulis, yang perlu dipertimbangkan adalah untuk siapa tulisan itu ditujukan. Nanti ini berpengaruh terhadap pemilihan kata, panjang pendeknya kalimat, termasuk dari variasi kalimatnya. Teman-teman harus bisa memberikan tujuan awalnya itu mau kemana. Kalau kita mau ke anak-anak, saran saya kalau anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jangan terlalu panjang. Bahkan kalau anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu usahakan jangan lebih dari 5 kata dalam satu kalimat. Ibu pergi ke toko, titik. Beliau, nah mengapa menggunakan kata beliau? Karena supaya variasi dari kata ibu diganti beliau. Nanti saya berikan tips-tipsnya agar kalimatnya tidak bosan. Yang kedua, kalau anak remaja usahakan, kalau tadi kelas rendah sampai 4 atau 5 kata satu kalimatnya, maka kelas tinggi, kelas 3, 4, kelas 4, 5, 6, itu usahakan jangan lebih dari 10 kata. 10 kata dalam satu kalimat. Maka kalau dewasa kayak kita itu boleh 22, boleh 23, boleh 24 setiap katanya. Pak, bagaimana kalau banyak kalimatnya panjang? Kita pengen membuat kalimat yang panjang, kita penggal. Memenggal kalimat yang panjang-panjang itu caranya dengan memberikan subjek. Karena dalam kalimat bati, kalimat inti, itu harus ada 2 unsur. Yang pertama unsur subjek, dan yang kedua unsur predikat. Jadi kalau saya makan itu sudah jadi kalimat yang bati, kalimat inti sudah benar. Tapi kalau kemarin lupa, itu malah belum jadi kalimat, karena kemarin lupa itu adalah keterangan. Jadi syarat kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Teman-teman, mari kita membuat tulisan dengan teori ini. Jadi ide tulisan itu diciptakan, bukan ditunggu. Bahkan saya kalau melihat pergi kemana gitu, lagi rapat, misalnya rapat gitu ya, suatu rapat itu undangan pukul 9, cara menggunakan jam ya, kalau saat itu pukul, menggunakan pukul. Kalau jam berapa jam, jadi misalnya dari pukul 5 sampai pukul 6 itu ada 1 jam. Nah, ketika di rapat itu mundur sangat lama, maka itu bisa menjadikan gagasan ide menulis. Bisanya orang tidak menghargai waktu, itu ide yang pertama. Terus yang kedua misalnya terlalu sibuk. Nah, sudah ngundang terlalu sibuk. Itu ide yang lain. Nah, terus ide yang lain, saya kalau rapat kok telat, saya dendam besok ikut-ikutan telat gitu loh. Dari telat saja sudah ada 4 atau 5 ide yang bisa kita kemas menjadi bahan tulisan. Terus yang kedua, ketika kita menulis sudah punya ide dasar, maka kita bikinkan layout-nya. Layout itu kalau dalam pelajaran itu kerangka karangan, Pak. Nanti akan seperti ini, tokohnya apa saja, terus alurnya mau seperti apa. Maka kalau kayak saya ya jarang menggunakan ini, hanya menggunakan garis-garis besar saja. Misalnya nama itu nggak boleh asal. Misalnya nama Besus,
itu orangnya mesti keren gitu ya. Orangnya keren, terus kalau turun dari motor mesti pegang sisir. Itu menggambarkan kalau orangnya besus, namanya besus. Lintang itu misalnya dalam tokoh Lintang, Lintang itu mesti cemerlang itu karena dia tinggi gitu. Nah itu penamaan juga mengandung unsur yang pesannya kita tidak asal gitu loh. Maka jangan sekali-kali jenengan pada kepala sekolahnya maka diberi nama kepala sekolahnya. Nenek lampir kepala sekolahku gitu misalnya, nggak boleh. Maka nggak boleh ketika nulis didasari oleh dendam, itu nggak boleh. Tapi kita boleh membuat kalimat-kalimat yang satir, kalimat-kalimat kritikan, bahkan ketika cerpen saya yang saya buat ketika waktu COVID itu ada yang satir sekali. Misalnya gini, saya ceritakan di situ, idenya gini. Seorang kepala sekolah mengadakan rapat, hari itu mengedarkan undangan, Bapak Ibu nanti siang pukul 13 kita rapat. Nah, begitu rapat, kepala sekolahnya kebetulan ibu-ibu, kepala sekolah itu ngomong, Ibu-ibu, kemarin saya rakor di Korwil. Pengawas menyampaikan, kalau kita itu harus rajin. Setidaknya pukul 7 harus sudah di sekolah. Pukul 13.15 baru boleh pulang. Itu diceritakan begitu, diceritakan idenya. Maka ketika sejak itu ada guru yang nyeletuk di ide itu ada guru yang nyeletuk. Biasa nenek lampir. Looping. Di mana dia itu ngetiknya? Ternyata ada grup WhatsApp yang secret, yang tersembunyi. Yang anggotanya semua guru, kecuali kepala sekolah. Nah, hal itu kita bisa gali. Di seharian itu, hal-hal di sekolahan kita bisa gali menjadi bahan tulisan. Ada juga misalnya guru yang nyinyir gitu ya. Misalnya guru yang nyinyir gini. Kalau ada teman yang ulang tahun, dia paling mengucapkan, nanti ujung-ujungnya minta ditraktir bakso gitu ya. Nanti kalau sudah ditraktir bakso, dia enteng sekali untuk mencela. Kalau di bakso, Pak Udin mah enak ya. Ya kayak ini kurang ini. Padahal dia hanya ditraktir, hanya makan. Itu bisa menjadi bahan tulisan yang kita bisa, namanya tulisan sosial, namanya kritik sosial. Hal-hal kayak gitu yang kita bisa bikinkan. Nah, kita bikinkan layout-nya, bikinkan garis besarnya, bikinkan alur scan-nya, dan coding tokohnya. Kita bikinkan coding namanya Rasus. Rasus itu nama yang ada di novel Remung Tugu Paruk. Misalnya nama Lintang di itu, terus nama Harry Potter. Nah, itu kita bikinkan coding. Tokohnya mau beri nama ini. Nah, coding ini juga berpengaruh nanti, misalnya settingnya di desa, maka jangan sampai di desa namanya terlalu postmodern, ya, postmodern gitu, jangan. Meskipun sekarang di desa sangat sulit menemukan nama Dwi, nama Lestari sulit, apalagi nama Eko kan. Sekarang Eko kan nama tahun gal gitu, sehingga namanya ya ada Aurelia, bahkan sangat panjang gitu. Nama-nama itu kita decoding, kita pilihkan nama. Settingnya tahun berapa, latarnya bagaimana, latar tempatnya bagaimana, maka kita pilihkan. Kalau di buru migran, di Jawa mungkin namanya nama Jawa. Kalau seterusnya. Terus mulailah menulis, ketika di tengah jangan edit, terus saya sampaikan akan sampai selesai, dan terakhir kita nanti akan saya ajari tentang proses editing, proses finishing. Finishing ini bisa berarti edit konten, edit isi, edit bahasa, dan edit suspense. Teman-teman sering hanya terpengaruh di bahasa gitu. Di bahasa, oh saya nulisnya bahasanya gini indah gitu. Jangan dibahas saja, tapi editnya, edit konten, edit isinya. Bahkan di unsur suspense, saya ke Panjenengan memberikan trik kalau nulis suspense itu ada unsur kejutannya, gitu. Ada unsur kejutannya.
Baik teman-teman, di teori Gestalt, ide ini bisa diambilkan dari tiga hal, dari yang dekat ke yang jauh, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Di dalam pembelajaran kita mengenal teori Gestalt, nah di hal nulis kita juga mengenal teori prinsip Gestalt ini, maka kita bisa mengambil itu. Jadi kalau yang dekat-dekat dulu, gitu, dekat-dekat dulu dengan kita, keseharian kita, jangan sampai hal yang jauh-jauh dulu. Kalau anak masih kecil, jangan hal yang abstrak, tapi hal-hal yang nyata, yang konkret. Ide itu berasal dari mana? Dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, hal-hal menarik di lingkungan sekitar, dari imajinasi, dan dari kontemplasi. Dari pengalaman pribadi jelas, orang lain jelas, lingkungan sekitar juga jelas. Misalnya kemarin saya nulis tentang bendera ini. Saya ambil ketika ada pawe, ada kampanye itu penjual dawet yang ketika itu diborong oleh salah satu caleg. Nah, caleg itu memberikan bendera sebagai nanti diganti. Ternyata calegnya ketika penjual dawet itu ke caleg itu untuk menukar benderanya dengan uang, nggak ada. Nah, itu hal-hal kayak itu ide tentang lingkungan sekitar. Terus berikutnya imajinasi. Imajinasi ini seluas mungkin. Jangan takut kalau imajinasinya liar. Jenengan kenal dengan Ki Panji Kusmin yang mengarang Langit Makin Mendung, itu saking liarnya, bahkan beliau sampai buruk itu jatuh di Jakarta dan heran melihat kemaksiatan di kota Jakarta. Itu sekitar tahun 49-an. Ki Panji Kusmin menulis tentang Langit Makin Mendung. Itu sampai pengadilan dan sampai Panji Kusmin di penjara. Nah, itu hal-hal ide liar ini, jangan takut tentang ide liar, ya. Contohnya tentang banyak hal. Ketika anak-anak muda, guru-guru muda sekarang, jangan takut tentang ide kreatif ini, tentang inovasi ini, karena banyak guru yang pinter, tapi sedikit guru yang kreatif. Itu kuncinya. Kontemplasi ini artinya perenungan. Oh, untuk apa sih hidup kita? Kita bisa tulis. Ternyata teman-teman guru, teman-teman peserta webinar ini hatinya perampang, hatinya sedih kalau malam nangis. Siapa yang ngerti nangis? Yang ngerti nangis hanyalah bantal dan guling. Pergi ke kamar mandi pura-pura ambil wudhu, ternyata hanya membasuh muka agar tangisnya tidak tersembunyi. Kontemplasi, hidupnya bahagia tidak? Itu kontemplasi namanya perenungan. Nah, di perenungan ini bisa menjadi ide tulisan. Jadi ketika kita mempertanyakan sebenarnya jenengan bahagia enggak, bisa. Jenengan bisa enggak punya masalah. Jangan-jangan jenengan hanya berpura-pura bahagia, hanya berpura-pura tersenyum. Aslinya jenengan itu menangis terus. Itu bisa jadi ide. Langsung ke praktik ini teman-teman. Ditulis idenya, terus karena tulisan itu ingatan itu mudah lupa. Jadi sekarang kan HP bahkan ada yang bisa voice convert to writer gitu ya, diomongkan langsung dijadikan tulisan, maka gampang. Sekarang nggak usah pakai kertas, tinggal langsung klik gitu ya, fokusnya ditulis supaya nanti kalau sampai kantor, sampai rumah, ide itu tidak hilang. Pak, kalau di rumah ya fokus ke anak, sekali-kali nulis gitu. Nah, ini saya langsung praktek tentang nulis. Mbak Dewi, halo, masih berapa menit lagi? Setengah jam lagi ya, teman-teman. Sekarang kita praktek nulis. Masih 30 menit lagi. 30 menitan ya. Nanti kalau saya diberi coding tadi, karena ada kodenya. Ini Bapak Ibu contoh mengelola ide. Teman-teman di sekolah, ini semuanya guru Mbak Dewi ya? Oh, alhamdulillah guru satu server. Di sekolah itu ternyata beragam. Ada ASN yang tidak memiliki etos kerja, ya, ngartis, ya, snob, tukang mengeluh, gitu ya. Isinya nol, obrolannya tentang jilbab, rabani, nggak ada yang tentang
Ini mungkin di sekolah saudara enggak ada, mungkin kalau di sini adalah di Senyawa enggak ada, adanya di negeri Ngastina gitu misalnya ya. Misalnya melihat guru kok seperti itu, guru ASN kok nggak ada isinya, etos kerjanya snob gitu ya. Snob itu artinya ini berpura-pura. Snob itu berpura-pura ya. Aslinya nggak mampu tapi berpura-pura mampu, itu snob ya. Maka itu bisa dijadikan bahan cerita yang sangat bagus, baik itu cerita ilmiah maupun non ilmiah. Kalau yang ilmiah nanti artikel bisa menjadi surat, nanti ada jenis-jenisnya. Nah dari ide ini kita akan tulis di dua hal, ya, yang tulisan ilmiah dan yang non ilmiah. Kita flashback dulu, saya berikan jeda di jenis tulisan. Menurut Hamidullah Ibda, ini ada dua jenis tulisan. Kalau tujuan umumnya ada jenis tulisan deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Alhamdulillah teman-teman sudah ngerti semua apa itu eksposisi, apa itu argumentasi, sudah tahu. Terus yang kedua, kalau dari jenis karya tulis segi karyanya, ada tiga. Yang pertama karya jurnalistik, dan yang kedua karya ilmiah, dan yang ketiga karya sastra. Ini nggak usah, ini terlalu teoritis. Nah yang ini saja. Yang jurnalistik ini tulisan kegiatan berupa suara, tulisan, gambar, atau gambar dan suara, disertai data, desain, grafik, menggunakan media cetak atau elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia, itu jurnalistik. Biasanya berupa reporting. Ya, wartawan itu reporting. Kalau reporting lebih mudah sebenarnya daripada nulis yang area ilmiah dan sastra. Karena kita hanya menyebutkan 5W1H. When, where, who, what, dan how gitu kan. 5W1H menyampaikan kapan, di mana, mengapa, dan how-nya. Terus yang kedua karya ilmiah. Karya ilmiah ini biasanya berupa karya-karya yang pengkajiannya atau analisisnya berdasarkan teori. Itulah mengapa di karya ilmiah selalu ada landasan teorinya. Terus yang karya sastra ini nanti berupa seni, unsur emosi, nilai budi atau value, dan imajiner. Nah ini jenis karya ilmiahnya berupa artikel, makalah, paper, karya kerja, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Ini contoh-contoh karya ilmiah. Termasuk di dalamnya adalah PTK dan PTS. Penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah. Ini salah satu jenis karya ilmiah. Nah, di karya sastra kita bedakan dua, yaitu yang pertama fiksi dan non-fiksi. Yang tadi disampaikan Mbak Dewi, kebetulan saya juaranya nyaris semuanya bentuknya fiksi, dari bentuk fiksi. Dan saya sangat, kalau fiksi menikmati sekali, meskipun kata teman saya yang di non-fiksi, lebih mudah nulis non-fiksi. Ya. Tapi saya lebih imajinernya, lebih tertantang karena novel saya yang Laguna Pantai Selatan itu nyaris semuanya fiksi meskipun berdasarkan riset tentang misalnya tentang snorkeling itu. Ternyata teman-teman ngertinya Nyai Roro Kidul nggak? Nyai Blorong itu Nyai Roro Kidul ngerti nggak? Itu ternyata kalau ke dunia nyata kayak kita itu pakai pakaian selam, ada snorkelingnya, ada tabung oksigennya gitu. Itu dari mana? Dari imajinasi. Dan kita kalau sudah bisa masuk ke lautan, masuk ke air ternyata bisa bermutasi. Yang snorkelingnya, yang pakai pipa itu, yang pakai sirip, ada kaki siripnya, ada sirip tangan, lama-lama hilang. Maka kita bisa beradaptasi di lautan. Nah itu cerita tentang imajiner. Nah jenis fiksi ini misalnya prosa, puisi, drama. Kalau non fiksi misalnya biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Kalau yang prosa itu misalnya novel, cerpen, cermin. Nah ini yang cermin ini banyak sekali sekarang lagi muncul. Ada gejala tentang cermin. Cermin itu cerita mini, cerita kayak cerpen tapi lebih singkat. Gitu. Misalnya hanya setengah halaman atau satu halaman paling banyak. Kalau ini sekitar 100 sampai 125 kata lah. Itu kalau cerita mini. Kalau novel panjang, alurnya lebih konfliknya lebih rumit, gitu. Tokoh-tokohnya lebih lama,
Itu kalau yang di novel. Kalau cerpen kira-kira sekitar 1000 sampai 1500 kata dalam satu cerpennya. Itu untuk yang prosa. Nah, kalau yang biografi itu menceritakan tentang seseorang. Kalau autobiografi menceritakan tentang diri sendiri. Misalnya jangan punya jadi guru hebat, ya umur 25 sudah punya segala-galanya, sudah apa-apa yang tidak ada di kebanyakan, maka bisa ditulis dengan autobiografi. Teman saya Pak Siswandi almarhum menulis tentang saya bukan guru biasa. Jadi guru yang tidak biasa pun beliau bisa tulis, dan itu juara tahun 2008 pada saya di Jakarta. Jadi, saya bukan guru biasa bisa menjadi bahan tulisan tentang autobiografi. Mari kita bentukkan di artikelnya. Langsung aja ini. Yang tadi ini ya. Tadi saya sudah sampaikan ini. Yang kalau di artikelnya kita bisa bikin artikel yang populer dan artikel yang serius gitu ya. Kalau tesis, skripsi, disertasi, teman-teman sudah bisa. Itu lebih banyak kajian teori, terus dibahas di kajian masalahnya berdasarkan dua hal. Jadi ada kondisi ideal, harus. Ya. Jadi kalau tulisan ilmiah itu harus ada dua hal. Yang pertama, kondisi ideal yang harusnya kayak apa. Kalau guru itu ya harus bikin RPP, bikin modul ajar, ngajar pakai perencanaan, datangnya tepat waktu, terus ada penilaiannya, nilainya yang sahih, asesmennya yang bagus, ada kisi-kisinya, ada pedoman penilaiannya, dan seterusnya. Itu nanti kondisi ideal. Kondisi idealnya dibandingkan dengan kondisi nyata, real. Jadi kalau guru belum punya RPP, belum modul, itu kan kenyataannya. Nah, idealnya apa dibandingkan, maka ditulislah dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, kalau yang kedua ini, kita tadi sudah saya sampaikan ada teman guru yang ASN, tidak memiliki etos kerja yang zonk, guru kok tukang mengeluh, snob, sok narsis, isinya nol, obrolannya hanya konsumerisme, budaya-budaya itu, maka dari ini kita bisa bikinkan dua ide tentang tulisan ilmiah dan tulisan sastra. Ini kita bikinkan opening, teman-teman. Bikinkan opening. Opening itu bisa berupa dua hal. Yang pertama, opening berupa percakapan dan deskripsi. Nah, ini yang pertama deskripsinya. Yang saya kembali ke atas, ini kita idenya ini. Dari ide guru yang kayak gini itu kita ambil openingnya. Sisi apa yang bisa kita, jangan gini, kalau nulis itu jangan, ada seorang guru bernama A, Fulan. Ini nggak menarik. Atau di suatu sekolah, ini juga nggak menarik. Maka kita ambil scan-nya, ambil scan itu adegan yang kira-kira bisa, begitu kalimat pertama kita tulis, orang membahas itu kali pertama akan penasaran gitu loh. Karena kalimat pertama itu kuncinya. Judul. Tapi kalimat pertama. Kalau judulnya, misalnya judulnya adalah guru, itu adalah judulnya guru, tetapi begitu kalimat pertamanya menarik, maka akan menarik sekali. Mari kita berikan contohnya. Ini saya buat tadi malam, pembukaannya. Guna guru kekinian. Mengapa kata milenial dan kekinian digabungkan? Ini namanya majas berlebihan. Menyangka, karena milenial itu sendiri sebenarnya kekinian. Jadi, Gunana guru milenial yang kekinian. Saya langsung berbagi tentang koherensi. Gunana potret guru milenial. Kekiniannya kita coret. Nah, teman-teman bisa kalimat berikutnya, mana yang ingin diterangkan. Jadi, dengan kalau bikin kalimat, itu kalau cara ini nggak akan pernah habis kalimatnya. Mana yang akan diterangkan dari kalimat depannya. Contoh, Gunana
potret guru milenial yang kekinian. Ini yang mau diterangkan mana coba? Tak hanya kemampuan penguasaan IT yang menonjol, tetapi juga tampilan fisiknya yang terlihat lain dibandingkan guru-guru. Teman-teman lihat di dua ini, yang diterangkan adalah bunana. Bunananya ini disamarkan tidak disebutkan bunana memiliki kemampuan penguasaan IT yang menonjol, itu tidak seperti itu. Ini namanya berlatih dengan memberikan makna kontekstual. Jadi kalimatnya tidak lengkap, karena kalau lengkap nanti bosan, pembahasannya bosan. Bunana, potret guru dan seterusnya, kita terangkan menjadi gunananya, diterangkan dalam hal penguasaan IT dan tampilannya yang beda, namanya konvergensi, dibandingkan dengan guru-guru old. Old ini adalah kata lain untuk guru-guru tua. Guru-guru tua gitu. Kelihatannya kalau guru-guru tua itu kayak jelek gitu, sehingga saya menggunakan diksi old. Lihatlah sepatu yang dikenakannya. Sebuah high heel dengan tinggi nyaris mendekati 20 cm. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita nulis, agar tidak bosan, satu, kata kuncinya adalah mainkan, variasikan subjek. Kalau tadi bunana, maka subjek yang lain bisa menyebut dengan kata lain. Misalnya, dia, ia, beliau, guru yang lenjeh itu. Boleh kayak gitu. Nanti yang ini bisa menjadi kata ganti untuk bunana. Itu yang pertama. Jadi tes untuk nulis, kalau nulis baik itu status gitu ya, status ataupun nulis lain, maka jangan tinggal variasi subjeknya. Subjeknya kita variasi. Misalnya bunana, iya, dia, guru yang manis itu, guru yang pipinya mirip bakpao itu, dan seterusnya, maka dia sebenarnya sedang memvariasi tentang subjek. Cara yang kedua ini adalah dengan menempatkan keterangan di depan subjek. Ini yang paling ampuh ini di sini. Teman-teman bisa menempatkan keterangan, baik itu keterangan waktu, keterangan alat, keterangan apapun keterangannya, keterangan sebab, misalnya keterangan akibat, itu di depan subjek. Itu lebih enak sekali. Dan teman-teman, kalimat yang panjangnya sepanjang apapun, itu yang dipanjangkan mesti keterangannya. Kalimat yang sepanjang apapun yang dipanjangkan mesti adalah keterangannya. Lihat pula blush on yang membuat pipinya merah ranum. Blush on itu saya nggak ngerti, tapi tadi semalam saya sempat googling ya, kayak apa sih blush on? Ternyata bedak gitu ya, blush on itu ternyata bedak gitu ya, bedak yang untuk pel di pipi ya. Pipinya ini kata ganti untuk Bu Nana. Pipinya membentuk bidang literal simetris seperti dua bakpao yang kenyal dan glowing. Nah, ini contoh opening berupa deskripsi. Ini contoh opening yang berupa percakapan. Percakapan itu menggunakan kalimat langsung. Dan teman-teman, ketika ada dengan menggunakan percakapan itu sebenarnya lebih luas, lebih cepat, karangannya lebih cepat banyak, dan boleh memasukkan unsur dialek atau idiolek atau unsur-unsur serapan yang ada di lokalisme wisdom. Boleh. Maka misalnya, wah, tanda petik, tanda serut petik tutup, ujarku bergumam. Tetapi itu terlalu keras untuk sebuah gumam kekaguman. Perfecto, titik 2,
Perfecto itu diterangkan, titik dua, titik koma ini untuk diterangkan dengan kata cantik dan pintar. Perfecto, cantik dan pintar adalah perpaduan sempurna guru kayak Bu Nana. Doni cuma mesem-mesem saja sambil matanya tak lepas dari sosok Bu Nana yang berjalan menjauh. Model bingit. Nah, kata bingit itu kata sekarang. Jangan boleh menggunakan kata yang lain yang lagi unsur-unsur sekarang banyak digunakan oleh guru-guru muda, boleh digunakan pada percakapan. Tapi kalau dalam kalimat yang narasi tadi, nggak boleh. Jadi kalau model bingit itu nggak boleh ada di kata narasi, tapi adanya dia model sekali kayak gitu. Jadi kalau di kalimat narasi nggak boleh ada yang unsur-unsur serapan atau unsur-unsur dialek atau unsur-unsur kelokalan. Dan tentu saja fashionable. Ini nggak usah ditulisi, kalau ini yang ngomong itu Doni, karena Doni sudah ada di depan, itu Doni cuma mesem-mesem sambil matanya tak lepas dari sosok Bu Nana yang berjalan menjauh. Nah, yang bawahnya, pinggulnya ya, sautku cepat menebak pikirannya sekaligus pikiranku. Nah ini keliaran ide dituliskan dalam ini. Kami tertawa sekikikan, mendeskripsikan Bu Nana sama sulitnya menduga keajaiban keempat setelah jodoh, rezeki dan mati. Nah kalimat-kalimat ini bisa menjadi opening, nanti dibikinkan konflik, karena konflik sudah ada Bu Nana nanti yang fashionable, yang tidak keguruan, bikin konflik, dan jangan lupa nanti ada peleraiannya atau namanya endingnya, boleh sad, boleh happy. Saran saya kalau untuk anak-anak dan untuk tulisan, saya lebih menyarankan happy ending, jangan sad ending, karena orang lebih senang, lebih suka kalau berakhir bahagia daripada berakhir derita. Teman-teman, dari ide yang sama tadi tentang Bu Nana, kita bikinkan puisi. Tadi kan cerpen, kita sudah bikinkan openingnya. Nanti yang tengah sampai endingnya itu jangan coba bikinkan sendiri, latihan nulis seperti itu. Nah, sekarang dibikinkan puisi. Pak, bikin puisi itu apa? Bikin puisi itu sama dengan bikin narasi, sama saja. Contohnya ini, guru mestinya bisa digugu dan ditiru. Tutur katanya, perilakunya, dan gaya hidupnya. Guru boleh glowing, tetapi secukupnya saja. Boleh putih, tapi tidak hanya bagian mukanya saja. Kan banyak glowing, tapi ternyata glowingnya mukanya, lengannya hitam gitu kan. Itu namanya bukan glowing. Kalau guru yang glowing seperti ini nggak boleh. Glowing boleh, tapi antara muka, kaki, tangan, lengan, semuanya harus sama. Bahkan leher yang dekat dengan muka harus glowing. Sebab guru boleh bersepatu, malah harus. Tak elok jika bersepatu dengan hak tinggi. Ini nanti unsur substansinya, unsur kejutannya. Kata hak ini nanti dijadikan sebagai unsur kejutannya. Sebab hak itu untuk kancing atau untuk tuntutan setelah kewajiban-kewajiban. Jadi yang hak maksud saya itu slating gitu maksudnya. Dan hak tentang kewajiban. Nah ini dua hal yang bisa dijadikan unsur suspensinya itu di situ. Ini nulis puisi kayak gini teman-teman. Jadi kalimat biasa ditulis gitu, nulis kalimat biasa. Guru mestinya bisa digugu dan ditiru. Guru mestinya tutur katanya baik, perilakunya baik. Nanti ada editing. Oke, dari kalimat biasa ini kita turunkan menjadi ini, dibikin kalimat-kalimat yang kalau jenengan namanya paragraf atau alinea ya. Pak, satu paragraf bisa berapa baris Pak? Nggak harus berapa baris. 1 boleh, 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh. Bahkan ini di buku kumpulan puisi saya ini, teman-teman,
ada kumpulan puisi saya yang judulnya adalah Kesetiaan Lelaki Pendusta. Itu satu puisi ada yang lima halaman. Jadi satu puisi itu ada yang 5 halaman, kayak cerpen, ngumpulin cerpen. Kalau cerpen apa kan hanya 2. Ini puisi tentang kesetiaan lelaki pendusta. Ini mungkin Jenengan bertanya ya, apa nggak takut nanti dianggap ceritanya ini mewakili pengarangnya gitu ya? Jenengan bertanya seperti itu ya. Pak, nanti dikiranya saya Eko Purnomo itu lelaki pendusta itu. Maka hilangkan itu ketakutan. Kalau distempeli saya pendusta ya biarkan aja, emang gua pikirin gitu. Nulis itu harus kayak gitu. Maka nulis itu adalah tentang bahagia gitu. Teman-teman ini nanti sudah diturunkan dari yang tadi kalimat-kalimat yang satu paragraf, diturunkan seperti ini puisi. Guru mestinya bisa ditipu dan ditiru. Sama persis. Nah ini nanti diedit kalimat-kalimat yang kata hubung misalnya, kata hubung yang sampai di situ gitu, sehingga dihilangkan. Diksi-diksinya kita ambil yang agak puitis gitu. Kita pilihkan diksi puitis. Misalnya jangan menggunakan diksi barang rongsok, tapi menggunakan barang bekas. Itu lebih halus. Gitu. Jangan menggunakan kata perempuan, tapi wanita. Gitu. Itu lebih santun. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak puitis gitu. Sepatunya ini puisinya saya bikinkan seperti ini. Sepatutnya guru bisa digugu dan ditiru. Elok tutur katanya, perilakunya, hidupnya. Ini satu paragraf. Guru boleh glowing, malah bagus menyejukkan, tapi secukupnya saja. Boleh putih, tapi tidak hanya bagian mukanya saja. Guru boleh bersepatu, malah harus, tapi tak elok jika bersepatu dengan hak tinggi. Sebab seterusnya. Itu dari kalimat yang paragraf tadi ini bisa jadi bikin puisi. Judulnya apa terserah jenengan, misalnya guru zaman now, atau guru selebritas, atau guru digugu dan ditiru, atau guru saja boleh. Atau boleh juga jenengan membuat guru tanda tanya, itu boleh. Untuk judul silakan explore. Nah ini sudah rampung puisinya. Kita jadikan puisi yang baik untuk menyampaikan pesan. Nah, teman-teman, mungkin itu nanti saya lebih pengen jenengan lebih banyak tanya jawab, menanyakan. Nanti Mbak Dewi minta tolong kalau memang ada di chat yang jenengan perlu disampaikan ke ini, monggo. Saya kembalikan ke Mbak Dewi, meskipun sebenarnya masih banyak untuk di slide-nya, tapi kelihatannya waktunya nanti untuk tanya jawabnya akan terkorupsi. Silakan Mbak Dewi. Oke, terima kasih Bapak Eko Purnomo yang sudah menjelaskan materi tentang bagaimana trik menulis dengan praktis dan mudah. Bapak Ibu peserta webinar di siang hari ini, kami persilahkan apabila ada pertanyaan kepada narasumber kita, silakan untuk raise hand. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 pertanyaan, nggih. Silakan bisa raise hand atau yang mau menuliskan di kolom chat bisa menuliskan di kolom chat. Monggo, ada? Sudah raise hand, saya nggak kelihatan Ibu. Ada yang sudah raise hand?
Gimana Bu maksudnya? Atau mungkin dari Mbak Dewi, monggo kalau mau bertanya. Nggih, tadi dari materi yang Bapak sampaikan bahwa ide dari menulis itu bisa kita ATM nih Pak, kita ATM Iya. bahwa ide itu tidak ada yang benar-benar baru atau orisinil gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, awal Bapak menulis pertama kali itu tulisan yang seperti apa, kemudian karena saya juga menulis di beberapa buku, tapi buku antologi nggak Pak. Jadi belum mempunyai kepercayaan diri untuk menulis satu buku begitu. Buku antologi pun hanya terbatas cerita pendek, kemudian puisi-puisi seperti itu. Dan rata-rata di antara kita mungkin banyak yang belum punya kepercayaan dirinya untuk menulis dan mempublikasikan gitu, apalagi untuk dijadikan buku. Saya punya teman yang dia itu sudah punya beberapa karya puisi, tetapi untuk dijadikan satu buku itu masih belum punya kepercayaan diri gitu. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan satu tadi ide-ide kreatif, ide-ide yang bisa apa tadi berimajinasi liar ya Pak, cara menumbuhkan ide itu. Awal Pak Eko menulis seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Sebenarnya nulis ya kalau saya yang nulis itu dulu dimulai dari SD itu senang membaca gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau anak sekarang kan sulit sekali membaca gitu ya. Saya pernah punya pengalaman asli nyata gitu ya. Di kelas 5 waktu itu, kelas 5 SD, sore-sore saya asik sekali membaca buku judulnya Kaki Prada. Itu buku tentang seseorang yang kalau punya rezeki dihabiskan saat itu juga. Saking asiknya itu sampai maghrib itu ibu saya ngorong-ngorong itu, ngomong, oh atus, iya mak, mengko lagi maca buku. Berkali-kali sampai saya akhirnya disiram pakai sibur gitu, pakai sibur sehingga teles kabeh amben saya itu teles gara-gara saya bandel membaca buku tidak ingat waktu sudah maghrib tapi masih membaca buku. Dan di kelas 5 itu tidak ada buku di perpustakaan yang belum pernah saya baca, semuanya sudah saya baca. Terus ketika di SMP kebetulan jadi pengelola majalah dinding. Terus ketika di STG saya pengelola majalah sekolah gitu. Jadi di sekolah itu ada majalah ya. Masih stensilan waktu itu, saya termasuk pengelolanya. Bahkan pernah juga kalau teman-teman ingat dulu ada MOP majalah pelajar yang di Semarang itu, saya pernah beberapa kali nulis di situ. Terus muncul itu tahun 2002 sudah jadi guru, tapi guru yang bingung karena mau dagang nggak bisa dagang, mau ngojek nggak ada motor gitu, mau ikut belantik di pasar malu gitu. Akhirnya motivasinya tentang ekonomi gitu. Terus waktu itu tahun 2002 saya ikut lomba pusat perbukuan dan hadiahnya lumayan besar waktu itu 12,5 juta. 12,5 juta waktu itu bisa untuk beli tanah aja satu sangga itu baru sekitar 3 jutaan di tempat saya gitu. Bisa untuk beli 4 sangga itu kalau untuk bikin rumah cukup lebih dari cukup gitu.
sehingga motivasinya tentang ekonomi. Terus akhirnya sempat juga ditarik di MD Entertainment. Jadi kalau jenengan nonton TV itu, nonton televisi, ada FTV, film-film pendek. FTV film pendek itu saya termasuk pernah nulis skenario filmnya di MD Entertainment. Waktu itu satu naskah itu dihargai 6 jutaan lah. Satu naskah itu 6 jutaan. Dan saya sempat ingin keluar dari guru, fokus ke nulis gitu. Hanya istri saya yang ngomong, maaf aja emosian, namun sih nulis ada saatnya gitu, ada saat-saat seperti itu. Terus akhirnya sampai sekarang nulis terus. Buku yang ada ya mungkin sudah ada 25, dan sekarang alhamdulillah orang kadang satu buku kadang-kadang royaltinya 2 juta, 3 juta tiap semester itu selalu ada lah. Kalau punya 10 kan bisa kali 2 juta kan sudah 20 juta, lumayan. Hitung-hitung punya sawah gitu. Apalagi kalau buku-buku sekarang relatif. Ini teman-teman saya juga tadi lihat nama-namanya sudah banyak yang nulis gitu. Ada Mbak Mira, Mbak Puspa, ini ada yang sudah biasa nulis juga. Terus Mbak Diah Pranowo, salam Mbak Diah. Betul Bapak, ini ada di samping saya, Bu Dia. Mbak Diah ini termasuk saya sering tiap bulan baca tentang tulisannya di Boba, karena beliau yang Desvita ya, itu keren tulisannya, bagus banget. Dan saya jarang ngedit kalau nggak parah-parah banget untuk Mbak Diah. Mbak Maria Ulfa juga saya kelihatannya kenal ya. Ini banyak sekali, Mbak Sari ya. Kalau Mbak Eka Novitasari juga penulis ini saya ngerti ya. Terus banyaklah ini yang teman-teman kalau nulisnya kayak gitu, tetapi jujur keasikan tersendiri gitu. Dan jangan salah kalau jenengan punya kepala sekolah yang agak nenek lampir gitu, nggak perlu jenengan protes gitu, cukup ditulis gitu, disamarkan, scan-nya gitu, malah jadi aksi protes gitu. Jadi kalau jenengan punya suami, kok suaminya lagi punya suami tapi gunane ngeburna darah, mancing, nanti kalau malam pos ronda, gitu, nafkain kurang gitu, tulis malah bagus gitu. Nggak ngerti istri sudah sore-sore pakai keramas, pakai minyak wangi, pakai parfum, tapi masih dibiarkan saja, tulis, jadikan tulisan, jadikan bahan gitu. Saya pernah nulis judulnya, tapi ini maaf ya, karena ini tulisannya tulisan dewasa. Judulnya Wong Lanang Gejus. Tahu gejus ya? Gejus itu kasar. Ya, Wong Lanang Gejus itu menceritakan tentang ada seorang istri yang punya lelakinya itu di rumah tukang ngomong, tukang masak, istrinya suruh kerja, tapi lama-lama suaminya itu minta nikah lagi gitu loh, karena seseorang gejus temen gitu, itu bahasa di Hidayah Cilacap, kalau orang ngumpat itu pakainya gejus gitu. Nah itu pernah dimuat di majalah Ancas tentang lelaki gejus. Nah itu mungkin, tetapi entry point-nya gini teman-teman, saya melihat ada tren guru-guru itu kalau nulis takut di EYD gitu loh. Takut EYD-nya itu nggak bagus gitu. Padahal yang lebih saya takutkan itu adalah tentang idenya gitu. Maka teman-teman kalau nulis itu jangan takut EYD. Pak, ini D-nya disambung atau dipisah? Ini pakai punnya dipisah apa enggak? Terus ini boleh enggak kata tapi di depan? Ini kalau nominal angka apa ditulis huruf, nggak usah dipikirkan itu. Toh tulisannya itu ada editornya. Jadi kalau Mbak Dewi itu nulis antologi, itu keren, sudah bagus, sudah memulainya sudah bagus. Saya juga nulis di Kembang Gelepang, itu juga nulis antologi, ya. Tapi kalau yang ini mendingan nulis yang solo, Mbak, teman-teman ya.
termasuk Mbak Diah Pranowo ini saya juga ngedit novelnya Mbak Diah ya. Judulnya apa Mbak Diah ya? Saya agak lupa judul. Oke, Bu Dia. Oke, Pak. Suaranya Novelnya agak apa? tidak kedengaran. Jadi. Novelnya judulnya apa Mbak? Yang saya edit dulu. Judul novel saya, Pak. Ya, ya. Maiden. Maiden ya. Itu endorse-nya nggak Iya, Pak. tanggung-tanggung Pak Ahmad Tohari loh teman-teman. Yang endorse-nya Pak Ahmad Tohari dan itu dapat pujian di kampus ya Mbak. Iya, waktu itu dapat endorse dari Pak Ahmad Tohari. Ya itu keren. Nanti silakan teman-teman nulis ya. Yang pertama diniati nulis itu produktif gitu. Latih nulis, bikin tulisan. Sekarang ketika jenengan bisa masuk aplikasi tulisan di online itu ya dapat royalti juga. Maka tenang saja. Itu mungkin Mbak Dewi yang tentang nulis. Apakah nulis saya selalu berhasil? Enggak, saya sempat putus asa juga karena waktu itu nulisnya pakai ketik manual. Klik sehalaman sudah jadi salah harus di F gitu. Kalau sekarang kan pakai komputer ke pena. Kalau dulu wah luar biasa sekali pengorbanannya. Dan alhamdulillah komputer saya tahun 2002 saya diberi oleh Pak Aris Setiono, Bupati Banyumas waktu itu diberikan hadiah komputer karena juara nasional. Nah itu sedikit pengalaman, tapi kesulitan teknisnya monggo kalau yang teknis bukan menceritakan ke pengalaman, tapi yang teknis nulisnya monggo teman-teman Mbak Dewi. Oke, terima kasih Bapak Eko Purnomo. Jadi awalnya dari membaca sebuah buku, nggih. Memang tadi ini sesuai dengan materi yang tadi Pak Eko sampaikan, cara meningkatkan skill menulis. Yang pertama adalah kita rajin membaca buku, nggih, Bapak. Nggih. Ini ada pertanyaan di kolom chat, saya mohon izin membacakan dari Ibu Kanti Aryani. Assalamualaikum Bapak Eko, izin bertanya, trik sederhana yang mudah atau gampang dipraktikkan sehingga kita sebagai guru termotivasi untuk menulis karena rasa percaya diri setiap orang itu berbeda-beda. Baik Mbak, pertanyaannya keren sekali, bagus ya, trik nulisnya. Saya bertanya dulu Mbak, setelah ini ada nggak follow up-nya dari kegiatan ini? Mas Ketua mungkin bisa menjawab, ada nggak kegiatan follow up-nya? Nggak ada ya Bu Dwi ya? Karena begini, teman-teman, saya sedang di Jatilawang itu, kemarin didatangi oleh Pak Kepala Dinas pada tanggal 5 Maret, dan beliau nyuruh saya nulis gitu. Terus masa saya yang nulis hanya saya gitu ya. Terus akhirnya saya kumpulkan 36 orang guru di Korwil Jatilawang. Dari 36 itu suruh bikin cermin, suruh bikin cerpen, bikin puisi satu-satu. Besok pada Hari Pendidikan Nasional bulan Mei, insya Allah bisa launching, dan ada juga yang buku dari anak-anak. Nah, kalau di Korwil itu ada lomba nulis cerpen, cerkak, itu jangan dibuang naskahnya, tapi dikumpulkan itu diketik, nanti dibukukan jadi antologi cerpen apa, cerkak apa di situ gitu. Nah ini Mbak Diah katanya dulu punya komunitas ya Mbak Diah, tapi ternyata katanya macet Mbak Diah. Nah saya insya Allah di bulan Mei besok akan launching hasil karya guru-guru di Jatilawang, dan kepala sekolah, jadi ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada pengawasnya juga, nanti bikin buku untuk di launching pada bulan Mei. Nah teman-teman yang tadi menjawab pertanyaan dari Mbak nanya tadi, triknya apa? Triknya sempatkan. Sekarang sebenarnya kesempatannya banyak, misalnya
eh, adakan kombel, Mbak. Jadi siang gitu ada kombel, di kombel. Satu minggu itu kan ada 5 hari kerja. Di Jatilawang itu minimal 2 hari ada kombel. Nah, nanti kombelnya salah satunya bikinkan project tentang nulis gitu. Nulisnya boleh apa saja, boleh puisi, boleh artikel, boleh laporan, boleh apapun. Sehingga memang menurut saya kalau yang nulis itu harus harus memiliki ruang yang dalam hal ini adalah pemangku kepentingannya, baik itu kepala dinas, baik itu korwil, baik itu kepala sekolah, pengawas, itu harus memberi ruang kepada guru gitu. Nah, karenanya minta tolong ke teman-teman yang ada di Purwokerto Barat ini, di Senyawa ini, coba kepala sekolah di bulan Mei besok bikinkan ruang bagi anak untuk eksplor tentang penulisan. Bikinkan guru ruang. Nah, ini kalau saran saya sih, Bu Wi, ini untuk kegiatan ini diadakan proyeknya gitu, tidak hanya webinar, tapi bikinkan tugas, jadi semacam in-house training gitu, semacam itu. Nanti ada teman-teman guru, mungkin dari peserta ini yang ada sekitar 60, mungkin ada sekitar bisa 50 bikin cermin, 50 puisi atau 50 cerpen. Ini bisa jadi proyek yang nyata, tidak hanya teoritis. Dan saya kalau nyenengan mau tulisan-tulisan nyenengan boleh dikirim ke saya bisa menyempatkan untuk ngedit boleh ya. Dulu aja Mbak Diah Pranowo juga saya editkan gitu ya. Monggo saya editkan dengan sukarela dan saya dengan senang hati gitu ya. Itu pertanyaan dari penanya tadi Mbak, itu tadi jadi prinsipnya disempatkan, mau, jangan takut. Jangan takut juga nanti diejek, dibully gitu. Karena nulis itu adalah tentang kejiwaan. Orang yang senang nulis itu biasanya jiwanya nggak sirik gitu, nggak dengkian gitu, karena dari faktor nulis itu kan eksplornya sudah dilimpahkan pada tulisan. Jadi kalau ada jenengan lihat orang gumunan itu, kalau nulis itu nggak ngegumunan. Lihat mobil baru ya nggak gumun. Lihat apapun ya nggak gumun. Itu Mbak Wi. Baik, terima kasih Bapak Eko. Jadi intinya adalah jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk menulis serta sempatkan waktu kita menulis apapun, misalnya kegiatan siswa di sekolah atau di kelas di hari itu kita coba bikin tulisan gitu Pak, dari satu kalimat nanti menjadi paragraf, lalu dari satu paragraf menjadi beberapa paragraf, dan tentu saja untuk kualitas tulisan kita itu akan semakin meningkat dengan kita terus-menerus menulis nih Pak. Seperti itu nih. Jadi kita harus percaya diri dulu. Pertama memang harus berlatih dulu. Berlatih untuk membiasakan diri menulis. Jadi biasanya kalau sudah terbiasa untuk menulis itu, atau biasanya kalau ibu-ibu ini biasanya nulis di buku diare nih Pak. Oh, buku diare. Bisa juga dikembangkan seperti itu ya. Saya biasa seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan itu saya tulis di buku diary ya. Tapi hati-hati kalau nulis diary itu nanti bisa dibaca suami gitu ya, nanti ketahuan ya pacaran sama siapa. Ada gemboknya Pak. Ada gemboknya sekarang. Oh iya dipasut pakai pemindahan wajah gitu ya. Itu bisa diary, bisa apapun. Kalau saya mendorong, ini kan sudah hal sangat bagus di sedulur nyambut di Senyawa ini, sudah sangat bagus, ada ruang. Nanti tinggal jangan dilepas gitu loh, jangan dilepas, biar teman-teman praktik langsung. Tadi sebenarnya saya sudah berkonsep akan teman-teman langsung nulis gitu loh, langsung nulis. Cuma saya sadar kalau lewat Zoom kan
kadang-kadang disambi, ada yang dan seterusnya kan, sehingga nggak bisa, kecuali yang di sekolah penggerak atau guru penggerak lah ada pemaksaan. Kalau kayak gini nggak bisa, sehingga nanti monggo untuk di KKK bisa menindaklanjuti. Ini teorinya cukup lah kelihatannya, tinggal teori saja tanpa praktik nol gitu loh. Jadi, tadi pagi saya nulis gini, orang yang berteori tanpa praktik itu seperti mengagumi wanita yang cantik gitu, bajunya, gaunnya bagus, tapi ternyata bodinya bagus, tapi ternyata dia itu hanya boneka di sebuah toko gitu, di mall gitu. Nah, itu yang tentang teori dan praktik. Monggo teman-teman untuk membuat action langsung tentang bagaimana nulis, ada buktinya gitu. Hal kecil dulu, mungkin 1 halaman, atau bisa diketik di HP, nanti dikirim nggak apa-apa. Oke, siap Pak Eko. Ini alhamdulillah sudah ada peserta webinar yang raise hand. Monggo kepada Ibu Diah Pranowo, dipersilakan. Terima kasih, Bu Dewi. Monggo Mbak. Ini Mbak Dewi Melensari, hilang suaranya. Yes, ini bentar, Bu Diah. Dia masuk. Oke, Nah, terima kasih. Mohon maaf, Pak Eko, saya off cam karena gangguan sinyal berkali-kali. Saya tadi juga sempat terlempar, sehingga kebetulan saya bertugas sebagai host. Jadi saya terlempar, akhirnya tugas saya terbuang ini ya. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Di sekolah saya sebenarnya kami di sekolah itu sudah pernah membuat buku antologi sampai 3 kali. Ada antologi puisi, kemudian yang terakhir itu dari Yayasan Indonesia Sehat, karena kami kan masuk sebagai sekolah pilihan yang merdeka itu. Nah, kemudian setelah itu kami berhenti karena menurut hemat kami, ketika kurikulum merdeka ini keluar, kemudian PMM-nya dihubungkan dengan Ekin, maka karya sastra ini seolah-olah tidak dihitung lagi. Jadi kami memohon bagaimana caranya yang terbaik agar masuk juga ke dalam Ekin juga. Dinilai kinerja kami dalam bentuk karya. Kan sepertinya di dalam PMM itu yang dituntut di dalam Ekin itu yang diminta adalah karya yang berbentuk ilmiah, berbentuk praktik baik. Jadi kami mohon, ini juga mewakili teman-teman saya yang di sekolah di SD Negeri 2 Karangwaslor, ini menanyakan bagaimana baiknya agar karya sastra kami juga tetap berjalan seperti biasa, karena kami memang punya dalam program sekolah 1 tahun 1 buku. Begitu Pak Eko, terima kasih. Mbak Diah, yang siswanya sudah banyak juga Mbak Diah? Siswanya 223. Punya antologi juga siswanya berkarya? Eh, eh, untuk siswa sudah ada, kami sudah punya. Bagus ya. Nanti lebih rutin. Punya buletin, mungkin punya majalah sekolah gitu, nanti bisa dikembangkan selain majalah dinding, selain pojok baca dan majalah dinding. Terima kasih Mbak Diah Pranowo. Ini sih di luar kewenangan saya. Nanti saya usul ke Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan ada, dan itu nanti ada di tim asistensi biar ada ruang untuk PMM. Tetapi saya tidak sesempit itu membacanya, karena ternyata di PMM itu juga hampir semuanya membutuhkan keterampilan menulis gitu loh. Maka sedikit banyaknya keterampilan menulis itu juga bisa digunakan di PMM. Saya yakin orang kayak Mbak Diah, Mbak Dewi, teman-teman di sini yang hebat-hebat ini
Ketika PMM nggak kesulitan gitu, nggak kesulitan untuk ngisinya, nulisnya gitu kan. Di PMM juga kebanyakan berupa tulisan-tulisan yang di samping memang praktik baiknya, kalau praktik baiknya kan bisa berbohong, tapi kalau nulisnya ketandaannya harus nulis gitu loh. Menurut saya seperti itu. Maka hal-hal yang baik ini jangan surut, toh tidak ada ilmu yang tidak berguna kepada orang lain, tidak berguna di dunia ini lagi bisa membantu orang lain. Bahkan kalau saya sih sudah zuhud, Mbak Dia, saya 4A ke 4B-nya itu 15 tahun, padahal bukunya banyak gitu, nggak saya pakai karena apa? Itu yang silakan lah, yang saya kepuasan tentang nulis itu sendiri sudah sangat puas. Yang ini Mbak mundur sedikit ya, Mbak Dia, nanti monggo. Nah, saya sampaikan ke yang berkewenangan terkait dengan memang iya, yang sekarang aja penerbitan di jurnal nyaris mati suri gitu, karena nggak ada penilaian yang di PAK gitu, yang di PAK. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan berliterasi, saya malah memandangnya beda, Mbak Dia. Ketika ini teman-teman sudah tidak dibentuk yang paperless gitu, untuk sekarang yang menggunakan online, maksudnya paperless masih sangat bagus. Itu mengapa saya masih sering ini justru peluang pasar kalau kita membuat cetakan gitu, malah peluang pasar, karena banyak orang, anak-anak kan nggak mungkin di sekolah baca menggunakan HP gitu. Nah, itu hal kayak gitu yang nanti kita bisa dorong. Saya janji insya Allah nanti saya sampaikan ke stakeholder yang berkewenangan pemangku kepentingan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Diah Pranowo ini. Terus kembali yang ke Mbak Kamti Aryani, pertanyaannya tentang motivasi, motivasi itu yang paling berpengaruh motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu kemampuan dari diri sendiri gitu. Dan saya selalu menekankan HP itu sebenarnya pisau bermata dua, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kalau HP. Jadi kalau HP-nya kok hanya untuk kegiatan-kegiatan yang mubah gitu ya, bergibah, berkegiatan yang konsumtif, COD, maka justru akan menghambat jenengan. Maka saran saya ya HP ini lebih praktis kecuali untuk nulis yang kayak gini, yang pembelajaran, yang peningkatan mutu dan seterusnya. Terus kalau setiap orang percaya dirinya beda-beda, iya betul Mbak Kanti Aryani, memang beda-beda. Bahkan saya juga menduga tadi Mbak Diah Pranowo mengapa off cam, karena nggak pede gitu. Tadi saya sebenarnya mau pakai off cam, tapi masa ngomong nggak pakai lihat mukanya. Itu, tapi percaya semakin kita nulis latihan pertama jelek, semakin bagus, semakin nilainya semakin tidak sulit bahkan untuk tekniknya lebih mudah daripada yang dengan takutan tentang tata bahasa, tentang EYD, itu gampang itu. Tinggal searching di Google, apakah dimakan, digandeng, apa dipisah, gampang langsung muncul. Apakah blessing on itu kayak apa ya, mudah. Yang kalau teknis itu sebenarnya lebih banyak ke motivasi untuk tulis. Monggo saya kembalikan lagi ke Mbak Di. Baik, matur nuwun Pak Eko yang sudah memaparkan materi serta sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Monggo masih diberikan kesempatan. Barangkali ada yang bertanya. Satu pertanyaan lagi. Monggo Bapak dan Ibu. Atau sudah jelas ya? Yang disampaikan Pak Eko sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, yang penting nanti praktiknya nggih Pak, karena tadi teori mungkin tanpa praktik jadi tidak langsung dilaksanakan nih. Kita langsung nanti berlatih untuk menulis dari hal yang kecil dulu dari lingkungan sekitar kita ya, mungkin kita dapat. Pak Eko Purnomo, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 46 menit nih.
Monggo kepada narasumber kami persilakan untuk closing statement, Bapak. Terima kasih. Yang pertama, mudah-mudahan kebersamaan kita ada value-nya, ada nilai baiknya, minimal seduluran, minimal kita bisa berpawai untuk berbagi kebaikan. Dan motivasi ini menjadi kata kunci ketika jenengan menulis. Terus yang kedua, teman-teman begini, peningkatan kompetensi menulis menjadi hal yang harus bagi seorang guru, karena apapun kegiatannya, menulis menjadi kegiatan muara yang mengukur tingkat intelektual seseorang. Terus yang ketiga, ini bukan closing statement, Mbak Dewi, tapi kalau memang di sini ada tindak lanjut dari kegiatan ini, nanti saya pribadi siap untuk membantu teman-teman. Kalau ada pembentukan grup nulis atau semacamnya, saya selalu pribadi siap untuk membantukan. Dan terima kasih ke teman-teman hebat. Bismillah, lakukan sesuatu dengan penuh kecintaan, terutama ke anak didik, bekerja dengan penuh keikhlasan dan kecintaan, maka insya Allah selalu punya rahasia, punya cara rahasia untuk membahagiakan panjenengan. Khairul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Purnomo setelah membersamai webinar senyawa di hari ini, menulis praktis dan mudah bagi guru. Baik, sebelum menutup rangkaian kegiatan webinar di hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Tadi saya tulis, berwisata ke Jakarta, jangan lupa ajak kawan-kawan. Kalau saya ada salah kata, mohon kiranya dimaafkan. Oke, Bapak Ibu peserta webinar senyawa dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah hari ini kegiatan webinar sudah terlaksana dengan sangat lancar, nih. Mohon maaf apabila di awal kegiatan kami tadi ada sedikit kendala sinyal. Dari saya selaku moderator di kegiatan webinar senyawa di hari ini, mohon maaf dan mudah-mudahan materi yang disampaikan Bapak Eko Purnomo sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Kami doakan mudah-mudahan Pak Eko Purnomo selalu diberikan kesehatan ya Bapak. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ditemukan dalam kegiatan luring ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host Mbak Erlanda. Monggo Mbak Erlanda. Terima kasih kepada Pak Eko Purnomo atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, dan Bu Dewi selaku moderator. Tambahan sedikit, monggo Bapak Ibu di Purwokerto Barat ataupun di luar Purwokerto Barat yang ingin mengirimkan hasil karya tulisannya, bisa dibantu nggih Bu Dewi, nanti bisa melalui Bu Dewi ataupun Bu Dia Pranowo untuk barangkali Pak Eko turun nggih Pak membantu mengedit ngeten nggih. Siap, Mbak, insya Allah, Mbak. Nggih. Begitu saja. Sebelum kita akhiri, bagaimana kalau kita foto dulu, kita on cam dulu, ya? On cam dulu semuanya. Saya ya pasang pose terbaiknya. Oke, sebentar. Ya, lagi. Sebentar. Ini banyak yang off cam ini, kayaknya sambil masak napa nggih? Iya. Sambil masak untuk buka puasa. Satu lagi, ada 3. Oh, yang kedua ini. Apa ini? Ya, cukup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah menyempatkan menyimak, mendengarkan
pemaparan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Tadi di awal-awal juga ada kendala jaringan yang menjadi evaluasi untuk acara ke depan kita akan lebih mempersiapkan ya supaya tidak ada kendala jaringan lagi. Ini kali pertama Kombel Senyawa mengadakan webinar. Banyak sekali koreksi yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan the next ya webinar-webinar selanjutnya akan lebih wah dan pesertanya nanti insya Allah akan 10 kali lipat dari hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu untuk keluar dari Zoom. Nyuwun sewu Pak Eko Purnomo yang jadi host karena tadi kami Nggih, terlempar nggih. Bapak. Oh iya Pak Eko mohon. Pak Eko ini jadi host utama. Jadi nanti Bapak yang mengakhiri niki nggih Pak. Pak Eko yang menge-close nanti semuanya tutup Pak. Nun sewu nggih Pak. Terlempar sinyal tadi Pak.